Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Niputu Putri Witari, presensi 8 dengan NIM 231103105, semester 4 dari jurusan PGSD kelas A1 Denpasar. Perkenalkan, nama saya Komang Magesuarsana, kelas PA dari SD Negeri 1 Buruan. Jadi, di sini kita akan membuat sebuah video plan pembelajaran mengenai Mapel IPAS kelas 4 SD, bab 8 yang berjudul Membangun Masyarakat yang Beradab. Baik, langsung saja di sini saya sebagai gurunya dan Komang sebagai siswanya. Itu yang pertama, Komang, halo Komang. Jadi di sini kita akan mempelajari Mapel IPAS kelas 4 SD. Bab 8 yang berjudul Membangun Masyarakat yang Beradab. Jadi di sini kakak sudah menyediakan media pembelajaran berupa PowerPoint. Bisa dilihat pada layar laptop ya Omang ya. Oke, jadi yang pertama kita masuk ke topik A ya. Di bab 8 ini kita akan belajar mengenai 3 topik, yaitu topik yang pertama itu norma dan adat istiadat di daerahku. Tapi sebelumnya kakak mau nanya, Omang dari daerah mana? Ciluk. Di Bali ya? Oke, jadi Omang di sini berasal dari daerah Bali, tepatnya di daerah Celuk Buruan. Jadi yang lalu kita beranjak ke topik B, kini aku menjadi lebih tertib. Dan topik yang terakhir yaitu awas kita bisa dihukum. Oke, langsung saja kita masuk ke topik A. Sebelumnya di topik A ini kita akan membahas norma dan adat istiadat di daerahku. Jadi sebelumnya Omang tahu nggak apa itu norma? Tahu? Apa itu norma, Omang? Aturan. Oke, jadi Omang katanya norma itu adalah aturan. Dan jadi norma menurut KBBI merupakan aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Norma dibuat oleh manusia dengan disesuaikan dengan keadaan masyarakat di suatu wilayahnya. Jadi dengan membuat norma kita dapat lebih tertib dan efisien dalam bertingkah laku sebagai manusia. Jadi sebelumnya Omang tahu nggak contoh-contoh norma itu seperti apa? Tidak tahu? Tidak. Oke, di sini kakak mempunyai beberapa foto sebagai media pembelajaran. Ini ada foto orang saliman. Ini merupakan salah satu norma. Bisa dilihat ini foto apa, Omang? Orang yang meludah sembarangan. Jadi di sini di dalam norma ini kita dilarang untuk meludah sembarangan. Ini juga Menyalin orang tua. Oke, di sini ada foto saliman dengan orang tua. Ini Membantu ibu menjemur pakaian. Oke, ini termasuk norma ya, karena membantu melakukan pekerjaan di rumah seperti membantu ibu, membantu ayah merupakan salah satu norma kesopanan. Ini juga yang terakhir, Membantu ibu membersihkan rumah. benar sekali. Jadi gambar-gambar tadi yang Omang sebutkan tadi merupakan contoh-contoh dari norma. Tapi sebelum kan sekarang Omang udah tahu itu apa saja contoh-contoh norma. Dan sekarang ada jenis-jenis norma. Omang tahu nggak ada berapa jenis-jenis norma? 4. Norma apa aja itu? Norma Nggak tahu ya? Oke, jadi sebelum kita belajar mengenai jenis-jenis norma, kakak punya lagu tentang jenis-jenis norma agar kita bisa lebih gampang untuk mempelajari jenis-jenis norma tersebut. Jadi kakak sudah sediakan lirik lagu, Omang nanti bisa dibaca ya liriknya, nanti kakak akan menghidupkan video tentang lagunya. Nanti kakak akan contohkan sendiri, nanti setelah yang kedua kali Omang ulangi lagi sekali ya. Baik. Lagu ini berjudul Macam-macam Norma. Jadi lagu ini menggunakan
dilirik ampar-ampar pisang. Mang tahu ampar-ampar pisang? Ampar-ampar pisang yang seperti itu. Oke, langsung saja ya. Kakak contohkan sekali. Sambil dibaca ya. Macam-macam norma, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa, harus ditaati. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Bisa, saya bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita taati norma-norma yang ada. Oke, itu tadi lagu mengenai macam-macam norma. Omang bisa mengerti? Mau kita coba sekali? Oke. Kita coba lagi sekali ya. Oke, bareng-bareng ya. Macam-macam norma, semua ada 4. Janganlah lupa, harus selalu diingat. Janganlah lupa, harus ditaati. Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan juga norma hukum. Janganlah lupa, harus ditaati. Siapa yang melanggar pasti kena sanksi. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Siapa yang patuhi manusia terpuji. Saya bisa, selalu bisa, semua pasti bisa. Mari kita patuhi norma-norma yang ada. Mari kita taati norma-norma yang ada. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, itu tadi lagu tentang jenis-jenis norma. Dari lagu-lagu itu, dari lagu yang Omang nyanyi tadi, Omang tahu nggak ada berapa jenis norma? Ada 4. Oke, ada 4 ya. Jadi jenis norma yang pertama yaitu norma agama. Jadi norma agama merupakan norma yang sifatnya mutlak dan penganutnya harus mentaati aturan dalam agama yang ada dan dianut masing-masing. Kalau boleh tahu, Omang menganut agama apa? Agama Hindu ya. Oke, Omang menganut agama Hindu. Jadi jika dilanggar akan mendapatkan hukuman di akhirat nanti. Omang tahu nggak contoh norma agama? Seperti berdoa. Kalau seseorang yang menganut agama Hindu pasti akan sembahyang di pura ketika ada odalan. Itu merupakan salah satu contoh dari norma. Nah, jenis-jenis dan contoh norma itu bisa Omang sambil catat ya, Omang ya. Itu norma yang pertama yaitu norma apa, Omang? Norma agama. Norma agama. Oke, contohnya Omang bisa lihat di laptop ini ya, ada orang yang sembahyang. Jadi, untuk norma agama apakah Omang sudah paham? Oke, sudah paham ya. Jadi kita berlanjut ke jenis norma yang kedua yaitu norma kesusilaan. Jadi norma kesusilaan yaitu norma yang berdasarkan dari hati nurani atau akhlak manusia dan sifatnya umum. Jika dilanggar akan terkena sanksi. Apakah Omang mengerti? Omang tahu nggak contoh-contoh dari norma kesusilaan? Tahu, Omang? Contohnya apa? Contohnya
membantu ibu membersihkan. Oke, benar sekali. Omang pernah nggak melakukan contoh norma kesusilaan itu? Contohnya kayak gimana, Omang? Membantu ibu cuci piring. Oh, Omang pernah membantu ibu mencuci piring ya? Oke, benar sekali ya. Contohnya ada di layar juga, yaitu ini ada gambar nenek dan seorang anak-anak yang menyeberang. Itu mereka bersalaman terlebih dahulu sebelum melewati nenek. Seperti bilang, permisi nek, seperti itu. Udah mengerti ya tentang norma kesusilaan itu? Oke, tadi yang selanjutnya ada norma kesopanan. Omang bisa dengerin dulu ya sebelum mencatat. Jadi, Omang tahu nggak norma kesopanan itu apa? Tidak tahu ya. Jadi, norma kesopanan berasal dari tingkah laku masyarakat di daerah tertentu. Dan hal ini bersifat relatif atau semua orang pasti sudah melakukannya. Contohnya, mengucapkan terima kasih, mengucapkan tolong, dan mengucapkan maaf apabila merasa salah atau bersalah ke orang lain. Omang pernah nggak mengucapkan terima kasih, tolong, dan kata maaf? Contohnya kayak gimana? Coba praktekin. Ibu tolong ambilkan uang di meja. Oke, benar sekali ya. Jadi di samping mengucapkan terima kasih, tolong, dan maaf itu, kita juga dapat salah satu contohnya yaitu saliman sebelum berangkat ke sekolah. Omang setiap pagi saliman nggak ke ibu dan ayah sebelum berangkat ke sekolah? Ya. Saliman? Oke, itu merupakan salah satu contoh norma kesopanan ya dalam berkeluarga. Itu tentang norma kesopanan, yaitu yang terakhir yaitu norma hukum. Di mana norma ini untuk mengatur tata tertib suatu negara. Jika dilanggar akan mendapatkan sanksi, dan sanksinya akan dilakukan oleh lembaga pemerintah resmi. Contohnya itu mencuri, membunuh, melanggar tata tertib di jalan raya seperti melanggar lampu merah. Seperti itu. Apakah Omang pernah mencuri? Tidak pernah? Oke, bagus sekali ya. Omang tidak pernah melanggar norma hukum sepertinya ya. Jadi itu tadi penjelasan mengenai norma. Lalu kita lanjut ke adat istiadat. Nah, sebelum kita berlanjut ke adat istiadat tentang materi norma, apakah Omang ingin ada yang ditanyakan? Ya. Apakah ada yang kurang mengerti? Oke, kita lanjut berarti ke adat istiadat ya, teman-teman. Omang tahu nggak apa itu adat istiadat? Pernah dengar adat istiadat itu apa? Tidak. Tidak pernah ya? Omang berasal dari adat apa? Adat Bali ya? Ya. Oke, adat Bali. Jadi kakak kasih tahu, adat istiadat adalah aturan tidak tertulis atau perbuatan yang dilakukan secara berulang kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati orang-orang. Jadi seperti itu ya Omang ya. Kemudian menjadi oke. Itu tadi penjelasan tentang adat istiadat. Omang punya hobi nggak belakangan ini? Punya. Hobinya apa? Memancing. Membuat ogoh-ogoh. Membuat ogoh-ogoh. Omang suka membuat ogoh-ogoh? Oke, membuat ogoh-ogoh di Bali itu juga termasuk adat istiadat ya. Jadi ogoh-ogoh itu merupakan sebuah tradisi di Bali di mana di hari raya Nyepi itu, sebelum hari raya Nyepi pasti akan ada ogoh-ogoh. Kalau boleh tahu, Omang kenapa suka ogoh-ogoh? Karena bagus. Karena apa? Karena bagus. Karena selain karena bagus, karena apa? Karena bisa bergerak. Karena bisa bergerak. Omang bisa membuat ogoh-ogoh sendiri? Oke, jadi salah satu contoh adat istiadat itu yaitu ogoh-ogoh di Bali. Sini juga ada pecalang di Bali. Bali. Ada, Omang tahu nggak pecalang itu apa?
polisi. Polisi di Bali, yaitu pecalang itu yang mengatur ketertiban dan kelancaran acara di Bali terutama ya Omang ya. Tapi nah itu tadi penjelasan mengenai topik A, norma dan adat istiadat di daerahku. Omang, sebelumnya setelah kakak jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang bingung atau kurang jelas? Tidak ada. Oke, tapi sebelum kita lanjut ke materi B, ke topik B, kita akan menonton video pembelajaran ya mengenai contoh-contoh norma dan adat istiadat. Omang bisa dilihat ya, ini videonya berdurasi kurang lebih 2 menit. Jadi Omang bisa diperhatikan ya. His, kamu pernah tahu tentang norma kehidupan nggak? Oh ya, kayak norma agama itu kan, contohnya saya seorang muslim, saya harus sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kalau tidak, saya akan mendapatkan dosa. Tapi kalau saya melaksanakan, saya akan mendapatkan pahala. Ada lagi yang kayak taat kepada orang tua itu kan, kalau kita taat, kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita tidak taat kepada orang tua, kita akan mendapatkan dosa. Begitu bukan? Iya betul, yang itu. Ada lagi yang norma hukum, yang kalau kita melanggar hukumnya, kita akan mendapatkan sanksi. Contoh, kita menerobos lampu merah, kita akan mendapatkan sanksi oleh polisi, gitu ya? Yaps, betul. Ada lagi norma kesopanan, yang contohnya orang yang lebih muda harus menghormati orang yang lebih tua. Contohnya lagi, kalau kita memberi seorang sesuatu itu harus dengan tangan kanan, lebih sopan dibanding dengan tangan kiri. Yang seperti itu kan? Iya, ada lagi norma kesusilaan, dimana kita tidak boleh bohong, nggak boleh sombong, nggak boleh berkata tidak jujur, nggak boleh khianat. Kalau kita melakukan itu semua, orang akan menjauh dari kita akan dikucilkan di masyarakat. Jangan sampai kita seperti itu. Lebih baik kita harus menjaga diri agar bisa mentaati norma-norma yang ada di masyarakat. Semoga Allah menjaga kita agar kita selalu dapat menjalankan norma-norma di kehidupan bermasyarakat dengan baik. Amin. Nah, itu tadi video pembelajaran mengenai contoh-contoh norma yang ada di masyarakat. Omang udah mengerti? Coba tadi apa saja contoh-contoh norma yang ada di video? Norma kesopanan yang pertama ya. Contohnya, kalau memberi sesuatu itu pakai tangan kanan. Omang selama ini kalau ngasih kakak barang pakai tangan apa? Kanan. Oke, itu juga termasuk salah satu contoh norma kesopanan ya teman-teman. Jadi setelah norma kesopanan yang tadi ada di video itu apa lagi? Norma agama. Jadi kalau mereka yang di video itu mereka menganut agama Islam, jadi mereka harus berdoa 5 waktu seperti itu, sholat 5 waktu sepertinya ya. Karena Omang beragama Hindu, jadi Omang wajib untuk sembahyang di pura atau di rumah. Omang selama ini sudah pernah sembahyang di pura? Di rumah apakah sudah sembahyang? Sebelum ke sekolah apakah Omang sudah sembahyang? Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi selama di video tadi apakah ada yang ingin ditanyakan Omang? Oke, sekarang kita lanjut ke kesimpulan topik A mengenai norma dan adat istiadat di daerahku ya. Jadi sebelum itu, untuk Omang apakah ada yang bisa disimpulkan dari apa yang kakak jelaskan tadi mengenai norma? Tinggal dibaca saja ini. Menurut Omang norma itu apa? Silakan dibaca Omang. Ini norma menurut KBBI adalah aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam masyarakat. Oke, benar sekali ya. Norma itu merupakan aturan maupun ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok dalam masyarakat. Jenis-jenis norma ada 4 ya. Norma yang pertama yaitu norma agama, lagi norma keasusilaan, lagi norma kesopanan, yang terakhir yaitu norma hukum. Jadi ada 4 ya jenis-jenis norma itu, yaitu setelah itu norma. Setelah norma ada adat istiadat. Adat istiadat itu apa? Adat istiadat adalah
aturan tidak tertulis atau perbuatan yang dilakukan secara berulang kemudian menjadi kebiasaan dan dihormati setiap orang. Contohnya ogoh-ogoh, adat istiadat seperti pelaksanaan ogoh-ogoh di Bali dan pecalang di Bali juga. Oke, untuk topik A kita sudah selesai ya belajarnya. Lanjut kita ke topik B. Kini aku menjadi lebih tertib. Nah, di topik B ini kini aku menjadi lebih tertib. Tertib. Apa yang Oma ketahui tentang kata tertib? Tidak tahu? Oke, tertib itu bisa kita simpulkan terlahir dari peraturan ya. Kalau peraturan, Omang tahu nggak peraturan itu apa? Tidak juga ya. Jadi di sini kakak akan menjelaskan mengenai peraturan. Dan menurut KBBI, peraturan adalah tatanan atau petunjuk kaidah ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal. Peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur suatu hal sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, setiap kelompok memiliki peraturan dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Nah, Oma bisa baca di sini ya, di PPT peraturan adalah tatanan atau petunjuk atau kaidah atau ketentuan yang dibuat untuk mengatur suatu hal. Peraturan dibuat dengan tujuan untuk mengatur suatu hal sehingga mencapai suatu tujuan tertentu. Sudah mengerti, Oma? Coba kasih tahu kakak tentang contoh-contoh peraturan. Oma tahu contoh peraturan? Tidak tahu. Kalau peraturan di sekolah harus datang jam 7. Oke, itu juga termasuk peraturan ya. Kalau peraturan di sekolah harus datang tepat waktu dan tidak terlambat. Seperti itu. Ke sekolah harus menggunakan sepatu. Seperti itu. Jadi yang lain contohnya apakah ada? Contoh-contoh peraturan di sekolah? Di sekolahnya Omang apakah ada peraturan? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Oke, itu adalah salah satu contoh dari peraturan ya. Jadi di peraturan ini ada 2 jenis. Nah, peraturan bagi menjadi 2 yaitu peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis. Oma pernah dengar peraturan tertulis dan peraturan tidak tertulis? Tidak pernah ya. Jadi peraturan tertulis yaitu peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat dan memberikan sanksi yang tegas. Biasanya dibuat oleh pemerintah penguasa negara. Ya, contohnya itu Undang-Undang Dasar 1945. Omang pernah dengar Undang-Undang Dasar 1945? Tidak pernah ya? Sudah diajarkan di SD tentang PKN-nya? Oh, belum ya berarti. Nah, selain itu contoh sederhananya yaitu membayar pajak tepat waktu atau membayar hutang tepat waktu. Omang sebelumnya punya hutang nggak di sekolah? Tidak punya hutang ya, oke bagus ya. Lalu memakai helm saat berkendara motor. Lalu memiliki SIM dan STNK ketika ingin mengendarai kendaraan bermotor. Jadi di sini karena Omang masih belum cukup umur untuk memiliki SIM, jadi tidak perlu SIM dan tidak bisa mengendarai sepeda motor. Contohnya seperti kakak sudah menggunakan motor ya, tentunya juga kakak memiliki SIM dan STNK agar tertib berlalu lintas atau mengendarai motor di jalan. Seperti itu. Apakah Omang punya contoh lagi mengenai peraturan tertulis? Kalau lihat lampu merah harus berhenti. Seperti itu ya. Dan peraturan yang kedua yaitu peraturan tidak tertulis seperti ini. Peraturan tidak tertulis adalah peraturan yang dibuat oleh masyarakat yang tinggal di wilayah tertentu dan berlaku bagi masyarakat tersebut. Jadi contohnya yaitu yang tadi kakak jelaskan yaitu adat istiadat. Nah, contoh yang lainnya yaitu tidak duduk selonjoran di depan orang lain. Nah, ketika Omang duduk seperti ini, terus nanti ada orang di sini, Omang tidak boleh
menselonjorkan kaki atau meluruskan kaki. Yaitu selanjutnya, tidak boleh menggunakan alat elektronik atau menghidupkan lampu saat hari raya Nyepi. Karena Omang tahu nggak Nyepi itu apa? Nyepi tidak boleh menghidupkan lampu. Oke, karena Nyepi tidak boleh menghidupkan lampu, jadi tidak boleh menghidupkan alat elektronik atau lampu di rumah. Nah, Oman juga harus di peraturan tidak tertulis juga, yaitu melakukan upacara adat pernikahan, kematian maupun rasa syukur terhadap hasil bumi. Omang pernah ke tempat orang menikah? Tidak. Sama sekali tidak pernah? Ke tempat orang meninggal apakah pernah? Oh, tidak pernah juga ya. Jadi nanti ketika Omang sudah besar pasti akan datang ke acara pernikahan atau kematian di wilayah tempat tinggal Omang. Jadi untuk topik B itu sudah selesai, seperti itu saja ya, membahas tentang peraturan. Setelah tadi kakak jelaskan mengenai materi itu, apakah ada yang ingin ditanyakan, Omang? Tidak ya. Jadi itu tadi pembahasan mengenai topik B, yaitu yang terakhir kita akan membahas tentang topik C. Awas, kita bisa dihukum. Nah, setelah tadi kakak jelaskan mengenai peraturan, sebenarnya kenapa kita harus mentaati peraturan? Karena nanti kalau kita melanggar, kita akan dikenai sanksi. Nah, betul sekali ya. Kalau kita tidak mentaati peraturan yang ada, kita akan mendapatkan sanksi. Sanksinya seperti apa itu sanksinya? Dihukum. Contohnya kalau di SD Omang, bagaimana? Kalau tidak mentaati peraturan di SD, dihukum seperti apa? Maju ke depan, angkat kaki, pegang telinga. Oke, Omang pernah dihukum? Pernah karena? Hujan-hujanan. Oke, Om Agus pernah dihukum di sekolah dasar karena hujan-hujanan, karena dia tidak mentaati peraturan, karena saat sekolah tidak boleh hujan-hujanan ya Om Agus ya. Oke, seperti itu ya. Jadi singkatnya kita harus mentaati aturan, karena aturan penting untuk menciptakan ketertiban, karena kalau tidak ada peraturan tidak akan ada ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan di wilayah kita dalam masyarakat. Aturan juga membantu kita untuk belajar dengan baik, mengembangkan keterampilan penting, dan memastikan keselamatan di lingkungan sekolah. Seperti yang tadi Oma bilang itu, dia dihukum karena dia hujan-hujanan. Hujan-hujanan itu pastinya berbahaya ya bagi kita semua, apalagi nanti bisa tersetrum gara-gara listrik yang mengalir, bisa-bisanya terbawa banjir, arus banjir apabila terjadi banjir karena hujan-hujanan, seperti itu. Oke, seperti itu singkatnya topik C, awas kita bisa dihukum. Itu di topik C ini kita belajar tentang pentingnya peraturan dan fungsi peraturan itu sendiri. Nah, itu tadi pembelajaran kita dari topik A sampai topik C mengenai bab 8, membangun masyarakat yang beradab. Dari Omang, apakah Omang ada yang bingung tentang penjelasan kakak tadi? Tidak. Coba kasih tahu kakak apa saja yang kita pelajarin tadi. Kita belajar tentang apa yang pertama? Belajar norma. Lalu setelah norma kita belajar tentang adat istiadat. Oke. Lalu kita ada belajar tentang lagu jenis-jenis norma. Betul sekali. Lalu kita belajar tentang peraturan dan apa pentingnya peraturan bagi kita semua. Nah, sebelum kita menutup perjumpaan pada kita kali ini, mari kita melakukan game ya teman-teman ya. Game tentang materi kita tadi. Apakah Omang sudah mengerti tentang materi yang kakak jelaskan tadi atau tidak ya? Jadi gambar ini merupakan gambar orang yang tidak meludah sembarangan. Ini termasuk norma apa Omang? Norma hukum bisa, dan norma kesopanan, karena dia tidak meludah sembarangan di jalan, itu termasuk sopan. Ini juga murid yang bersalaman atau salim dengan orang tuanya, itu termasuk norma kesopanan, betul juga ya, itu juga termasuk norma kesopanan. Ini norma kesusilaan. ini gambar apa?
Lina membantu ibu mencuci baju. Siapa? Lina. Lina ya, oke. Jadi di sini termasuk contoh norma kesopanan ya teman-teman ya. Lina yang membantu ibunya mencuci baju. Di sini ada namanya Lina ya teman-teman ya. Oke, ini juga sama ya. Ini ada yang salim dengan neneknya dan ini ada membantu ibunya. Ini siapa namanya tokohnya ini? Udin. Udin, oke. Ini termasuk norma apa, Mang? Norma Norma kesopanan. Nah, ogoh-ogoh termasuk apa? Adat istiadat di Bali. Ini juga pecala Bali. ada istiadat adat Bali. Oke. Itu tadi penjelasan pembelajaran mengenai bab 8 Mapel IPAS kelas 4 SD mengenai membangun masyarakat yang beradab. Saya Niputu Putri Witari dengan presensi 8 dengan NIM 231103125 dan Ikomang Bagus Suarsana. dari kelas 4 SD. Negeri 1 Buruan. Oke, demikianlah video kami. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan. Om Santi Santi Santi.